Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk bisa kuliah di Psikologi Industri dan Organisasi di pertemuan yang kedua. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa, di Psikologi Industri dan Organisasi itu kan kemarin saya bilang bahwa akan dibagi 3. Yang pertama, pada level, individu. Jadi, hal-hal apa saja yang diurusin oleh orang psikologi pada level individu. Kemudian pada level kelompok, dan yang ketiga adalah pada level organisasi. Tentunya ini sangat berbeda-beda. Nah, yang dimaksud level individu adalah ketika kita memang mengurusi satu persatu orang. Kalau kelompok kita mengurusi unit, dan kalau organisasi kita mengurus misalkan visi misi organisasi atau perusahaan. Kemudian struktur organisasinya itu harus berbentuk bagaimana. Itu adalah level organisasi. Atau strategi apa yang harus diambil oleh organisasi. Apakah dia harus merger, harus akuisisi, atau harus memiliki anak perusahaan atau apa? Nah, itu yang ngurusin adalah di level organisasi. Nah, hari ini kita akan belajar psikologi industri dan organisasi, tapi pada level individu dulu. Mari kita lihat ya slide-nya. Ya, kita akan belajar tentang staffing. Apa sih staffing? Staffing itu staff gitu kan. Staff itu apa? Staff itu karyawan. Staffing berarti ya yang berurusan dengan karyawan gitu. Jadi ini adalah benar-benar pada level individu. Nah, staffing ini juga sebetulnya jika mau dipecah masih ada banyak lagi begitu ya. Kita akan membahasnya satu-satu pada pertemuan hari ini. Sebelum kita belajar semakin dalam mengenai staffing, saya akan sedikit menyampaikan bahwa kenapa sih staffing itu perlu gitu. Apa sih staffing gitu kan? Jadi staffing itu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh orang yang tepat. Misalkan saya seorang manajer, saya butuh karyawan karena unit kerja saya itu adalah di sales, maka saya butuh karyawan yang bagaimana? Karena karakteristik orang sales dan karakteristik orang SDM itu berbeda sekali. Karakteristik orang sales itu harus agile, harus lincah, harus yang glibet gitu orangnya, yang ulet gitu, harus orang yang memiliki daya juang yang tinggi. Berbeda dengan karyawan administrasi, itu beda lagi gitu. Nah, di di psikologi industri dan organisasi, kita bisa melihat dan kita bisa membreakdown orang-orang bagaimana yang tepat pada posisi tertentu. Ini ada di ranah staffing. Kemudian berapa orangnya? Pernah nggak terpikir teman-teman, eh, ketika ada di sebuah departemen atau unit kerja gitu, misalkan unit kerjanya adalah unit kerja customer service. Bagaimana sih cara menghitung, oh di tempat kerja saya itu butuh 5 customer service. Oh ternyata cuma butuh 4 customer service. Itu ada hitungannya. Nggak bisa kita kira-kira, oh kayaknya kita 4 cukup deh. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan budget. Berkaitan dengan performance. Bayangkan kalau kita kira-kira ya, ilmu kira-kira 5 cukup kok. Kita merekrut 5 orang. Kita kan harus setiap bulan menggaji 5 orang itu. Nah, padahal ternyata kita itu sebetulnya hanya butuh 3 orang. Nah, yang 2 orang ini kan mubazir. Kita akan membuang-buang uang perusahaan setiap bulan untuk menggaji mereka. Gitu. Atau misalkan jika jika terlalu sedikit,
oh kayaknya 3 customer service cukup deh. Padahal sebetulnya butuhnya 5. Efeknya apa? Efeknya menjadi banyak sekali antrian. Ya kan? Antrian orang untuk ke customer service itu jadi terlalu panjang gitu. Nah, ini juga mempengaruhi ke performansi perusahaan tentunya. Oh, ternyata pelayanan di situ nggak enak gitu. Pelayanan di situ kurang bagus karena antrinya terlalu panjang misalkan. Ini hanya gara-gara kita tidak tepat dalam menghitung berapa jumlah karyawan yang seharusnya kita miliki. Makanya harus ada staffing supaya itu tepat jumlahnya. Kemudian staf ini berada pada waktu dan tempat yang tepat. Waktu yang tepat artinya kapan kita harus merekrut orang, kapan kita harus mempertahankan orang, dan kapan kita harus memutus mereka. Itu ada hitung-hitungannya dan ada analisisnya. Nah, tempat yang tepat itu sama seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai orang yang agile, orang yang lincah gitu, yang dia passion-nya di lapangan, ternyata Anda posisikan berada di administrasi. Dia pasti akan kayak cacing kepanasan kalau di kursi, yakin itu. Dia nggak akan betah ada di kursi. Atau misalkan orang-orang yang introvert, yang kalem, yang memang butuh bekerja itu tidak berhadapan dengan orang, tapi berhadapan dengan barang, begitu, misalkan laptop. Tiba-tiba Anda paksa untuk harus jadi sales, yang harus menawarkan barang kepada orang lain, ya pasti kinerjanya menjadi jelek. Itu yang saya bilang harus berada di tempat yang tepat. Kemudian, segala sesuatunya dilakukan untuk staf demi kepentingan organisasi dalam mencapai misi, strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Ini maksudnya begini, kemarin saya bilang bahwa kayak ada sebuah kenyamanan gitu ya di perusahaan apa kemarin yang ada short video itu, semua kenyamanan itu diberikan pada karyawan. Nah, teman-teman kemarin sudah jawab supaya tidak jenuh, supaya tidak stres, supaya kinerjanya tetap baik, supaya betah di sana, dan lain-lain. Nah, supaya itu sebetulnya apakah memang itu tujuan akhirnya untuk membahagiakan karyawan? Sebetulnya tidak. Mungkin tujuan jangka pendeknya iya untuk karyawan. Seperti yang teman-teman jelaskan kemarin. Tapi tujuan jangka panjangnya balik lagi untuk perusahaan. Kalau mereka bahagia, kalau mereka tidak stres, kalau mereka tidak jenuh, kan kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya bagus, siapa yang diuntungkan? Organisasinya, perusahaannya. Gitu. Jadi sebetulnya kebutuhan karyawan itu dipenuhi untuk jangka panjangnya adalah memenuhi kebutuhan karyawan, jangka pendeknya dan jangka panjangnya itu adalah untuk mencapai visi misi perusahaan. Contoh mudahnya begini, kalau teman-teman ya punya apa namanya, punya orang tua misalkan, orang tuanya itu belum bisa ngaji. Nah, teman-teman semua itu udah lebih jago ngaji gitu. Pasti teman-teman itu akan sabar ngajarin orang tua, ya kan? Sabar itu jangka pendeknya apa? Supaya mereka mau belajar. Kalau dikerasin, mereka akan, wis lah, nggak usah belajar ngaji gitu. Mereka akan mutung, ya nggak? Jadi harus pelan-pelan, harus dengan persuasi yang baik, yang positif, begitu. Didukung, harus telaten, gitu. Harus sabar, ngajarin orang tua ngaji. Jangka pendeknya adalah supaya mereka mau ngaji, supaya mereka bisa ngaji. Jangka panjangnya adalah itu adalah tanggung jawab teman-teman semua sebagai anak untuk memastikan bahwa orang tua kalian harus aman di akhirat, harus bisa masuk surga. Jangan sampai masuk neraka hanya gara-gara tidak bisa ngaji, misalkan begitu. Jadi kayak begitu juga analoginya. Jangka pendeknya ngajarin orang tua bisa ngaji. Jangka panjangnya sebetulnya menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah,
di organisasi juga begitu. Kita itu menyenangkan karyawan itu jangka pendeknya ya supaya mereka bahagia, mereka produktif, gitu. Mereka nggak stres. Tapi sebetulnya ada jangka panjangnya, goals utamanya apa? Iya, pastinya perusahaan lebih kompetitif. Mereka memiliki banyak laba dan seterusnya. Jadi ini mindset yang harus teman-teman pegang karena bagaimanapun juga sampai nanti di akhir semester 7 gitu ketika ada mata kuliah misalkan perilaku organisasi, mata kuliah apapun yang berkaitan dengan bio, harus tetap diingat bahwa tujuan akhir dari semua yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan organisasi, tujuan akhirnya. Meskipun harus melewati karyawan dulu, melewati kelompok dulu begitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong harus melewati karyawan dulu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke staffing. Staffing itu adalah sebuah rangkaian ya, berarti ada banyak hal yang bisa dilakukan. Di mana organisasi berupaya untuk merencanakan, menarik, memotivasi, dan mempertahankan kerja demi kepentingan organisasi. Ini yang saya bilang, demi kepentingan organisasi. Menarik itu apa sih? Merencanakan itu apa sih? Plan. Plan itu berarti apa? Kira-kira kita butuh berapa orang ya? Kira-kira kita akan membutuhkan orang seperti apa ya? Nah, ini namanya direncanakan, perencanaan. Ini ada di plan, ini ada ilmunya, ada teorinya. Kemudian menarik. Menarik itu artinya apa? Mengambil orang luar masuk ke dalam. Rekrutmen, seleksi. Seperti gambarnya ini, dari banyak orang hanya dipilih satu yang paling baik. Yang ada diferensiasinya. Gitu. Kemudian setelah direkrut, mereka sudah bagian dari organisasi, apa yang harus dilakukan berkaitan dengan staffing? Memotivasi mereka, gitu, men-trigger mereka supaya kinerjanya baik. Kalau di gambar ini saya gambarkan harus disulut gitu supaya mereka lompat. Kayak petasan gitu kan, kalau disulut kan mereka lompat. Nah kayak gitu. Tugasnya SDM, tugasnya orang psikologi itu menyulut. Menyulutnya itu dengan apa? Memotivasi. Menyulutnya dengan apa? Menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Membantu menyelesaikan ya, bukan menyelesaikan, membantu. Tetap yang menyelesaikan harus karyawan, tapi fungsinya orang psikologi membantu. Bisa lewat konseling, bisa lewat macam-macam. Harus disulut motivasinya. Nah, ketika dia sudah lama di perusahaan, kita harus tetap menjaga. Saya gambarkan dengan 2 tangan gitu, menjaga, mempertahankan supaya mereka yang sudah kinerjanya baik ini, yang sudah termotivasi, yang sudah disulut motivasinya, itu tetap ada di perusahaan. Bisa dibayangkan kalau mereka tuh sudah diberi pelatihan atau training gitu ya, training di luar negeri macam-macam, itu kan menghabiskan banyak duitnya organisasi. Mereka sudah disekolahkan, mereka sudah di macam-macam ilmu yang mereka dapat. Tahu-tahu dia nggak betah, terus dia lompat ke perusahaan lain. Ini berarti perusahaan itu tidak bisa mempertahankan tenaga kerja itu gitu. Dan itu pasti rugi karena kita mengeluarkan banyak uang untuk memupuk mereka. Kita sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendidik mereka. Mereka sudah jadi orang yang baik, mereka sudah jadi pekerja yang punya kinerja yang tinggi, punya pengetahuan yang baik, sudah disekolahkan, sudah ditrainingkan, sudah macam-macam. Kayak kita sudah investasi gitu sama mereka. Tahu-tahu mereka pergi. Ya yang diuntungkan adalah perusahaan sebelah kan. Dia sudah menerima karyawan yang siap jadi gitu, yang sudah jadi. Nah, kita yang merawat dari awal itu cuma dapat rugi akhirnya. Makanya ada upaya untuk bagaimana perusahaan itu mempertahankan tenaga kerja, mempertahankan karyawannya. Ada yang namanya retensi, itu bagian dari bagaimana kita mempertahankan tenaga kerja. Menjaga mereka agar tidak stres itu juga bagian dari kita mempertahankan mereka. Kalau mereka stres setiap hari, mereka bekerja di bawah tekanan setiap hari, itu bisa membuat mereka lompat ke perusahaan lain. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa mempertahankan mereka. Karena mereka adalah aset.
Jadi di dunia industri itu sekarang sudah melihat bahwa yang namanya aset itu bukan cuma mesin yang mahal, aset itu juga manusia, gitu. Manusia yang dimodali, manusia yang dipupuk, manusia yang disulut, yang dimotivasi itu sudah bagian dari aset. Jadi harus dijaga juga begitu. Ini adalah serangkaian dari staffing, dari mereka bukan siapa-siapa sampai mereka harus dijaga. Nah, saya lanjutkan. Unsur utama staffing itu ada 4. Yang pertama tadi kan perencanaan berkaitan dengan kesesuaian karyawan yang akan diterima, kesesuaian kepribadian mereka, kesesuaian latar belakang pendidikan mereka dan lain-lain. Ini harus direncanakan. Kemudian rekrutmen. Nah, teman-teman mungkin kalau belum belajar PO sebelumnya mungkin akan rancu antara rekrutmen dan seleksi. Atau mungkin bahkan ada yang mempersepsikan bahwa rekrutmen dan seleksi itu sama. Padahal rekrutmen dan seleksi itu sangat berbeda. Rekrutmen itu berkaitan dengan di mana perusahaan itu merilis sebuah lowongan, ada pengumuman, ditempelkan, dipublish di IG, di mana-mana gitu, bahwa membutuhkan karyawan, membutuhkan dosen, membutuhkan staf apa gitu, sampai si calon karyawan ini mengirimkan berkasnya, CV-nya ke perusahaan tersebut. Itu namanya rekrutmen. Hanya sampai situ rekrutmen. Nah, ketika ada banyak berkas kan, misalkan ada 100 berkas, kita seleksi. Kita butuhnya misalkan yang background pendidikannya psikologi industri gitu. Ternyata psikologi macam-macam itu daftar gitu, ada 100 orang. Nah, oke, kita pilih aja yang psikologi industri aja. Oh, ternyata yang memang benar-benar background-nya psikologi industri itu ada 75 orang. Berarti yang 25 orang itu gugur secara administrasi. Tidak boleh atau tidak berhak mengikuti tes. Yang 75 orang itu berhak karena memiliki background yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu misalkan kriterianya seperti itu. Itu berarti seleksi sudah dimulai. Jadi yang namanya seleksi itu mulai pemilihan CV yang sesuai, kemudian ada tes macam-macam sampai wawancara sampai selesai, itu namanya seleksi. Seleksi itu kan berarti dipilih gitu kan. Nah, milihnya itu mulai milih CV-nya, milih lamarannya, sampai milih orangnya. Itu seleksi. Jadi ini ya, ini basic banget harus kalian ketahui bahwa rekrutmen, setelah rekrutmen lamaran kita terima, rekrutmen berakhir. Kemudian ada seleksi. Seleksinya adalah mulai memilih berkas sampai memilih orangnya. Kemudian adalah retensi. Ini adalah yang tadi saya bilang menjaga mereka supaya tetap berada di dalam perusahaan. Bagaimana caranya mempertahankan karyawan. Ini adalah 4 unsur utama dari staffing. Jadi nanti akan muter aja di situ ya. Akan muter aja di situ kalau kalian ingin jadi psikologi industri dan kalian bekerjanya di perusahaan gitu. Di level individu akan berputar di seputar ini. Nah, kemudian tadi ya, kita mulai kupas satu-satu ya. Tadi kan ada 4 unsur, perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan retensi. Kita kupas satu-satu, kita mulai dari perencanaan. Prosesnya adalah adanya perkiraan awalnya. Perkiraan itu yang tadi saya bilang, kita butuh berapa orang sih gitu. Itu ada analisisnya. Caranya adalah lihat dulu persediaan tenaga kerjanya. Kira-kira di tempat kita itu sudah ada berapa orang customer service. Misalnya kita ngomong di unit customer service ya, atau departemen customer service. Di customer service ini kita sudah punya berapa orang? Oh, ternyata kita punya 2 orang. Gitu kan? Kemudian kita harus tahu, ini lebih, cukup, atau kurang.
cara menghitungnya adalah dengan cara analisis beban kerja. Jadi beban kerja dari 2 orang yang ada itu tadi dianalisis. Nanti hasilnya adalah mereka kelebihan beban kerja, overload, atau mereka kekurangan beban kerja, gitu. Ini analisis beban kerja ini tidak mungkin kita pelajari karena ini harus ada mata kuliah sendiri menurut saya. Jadi tidak akan saya sampaikan di sini karena panjang sekali dan sangat rumit, sehingga kalau teman-teman pengen belajar analisis beban kerja boleh belajar sendiri, cari-cari di internet banyak. Kalau cuma pengen tahu kayak apa analisis beban kerja itu juga sudah banyak di internet gitu. Di sini saya hanya mau menyampaikan bahwa ada cara untuk menentukan kelebihan dan kekurangan tenaga kerja dengan cara menganalisis beban kerja mereka. Gitu. Kemudian kalau sudah terlihat bahwa oh ini analisisnya ini hasilnya mereka kelebihan beban kerja, ya berarti harus ditambah orang, harus merekrut lagi gitu. Nah, kemudian ada penetapan sasaran dan rencana strategis. Penetapan sasaran dan rencana strategis itu misalkan begini. Perusahaan kita itu adalah memiliki target di tahun 2020 ini kita bisa menjual produk kita dalam 1 tahun itu sebanyak 100.000 pieces. Kemudian kalau itu memang bagian dari sasaran perusahaan kita, itu bisa dijual oleh berapa orang ya? Berapa sales ya? Caranya gimana? Setelah ada analisisnya, ternyata itu mampu ketika itu harus dijual oleh 5 sales. Gitu. Dengan cara begini, misalkan begitu. Nah, padahal kita ini cuman punya 4 sales. Sehingga hitung-hitungan angkanya ketika kita hanya punya 4 sales, kita nggak akan bisa mencapai target yang kita harus menjual berapa tadi? 1 juta produk misalkan. Nggak akan bisa gitu. Karena kita nggak punya tenaga yang cukup. Harusnya 5 orang. Kalau hitung-hitungan 4 orang nggak cukup. Baik, kalau memang target kita 1 juta barang atau 100.000 barang atau berapa, kita tambah 1 orang lagi. Nah ini adalah berkaitan dengan penetapan sasaran atau rencana strategis. Kemudian implementasi dan evaluasi program. Nah, implementasi dan evaluasi program ini begini, sebelum kita memutuskan untuk menarik orang, merekrut orang, jangan sampai ternyata analisis kita salah gitu. Ternyata pas sudah merekrut orang, ternyata kita tuh nggak butuh orang nih. Ini jadi kebanyakan. Nggak bisa kita secara sepihak mem-PHK orang itu nggak bisa. Karena karyawan itu dilindungi oleh undang-undang. Harus ada alasan-alasan tertentu yang menguatkan mereka bisa di-PHK gitu. Nggak bisa kita mem-PHK mereka secara sepihak. Makanya ketika ingin merekrut orang itu benar-benar analisisnya kuat. Programnya dievaluasi. Jangan-jangan program yang ada di perusahaan kita itu tidak sesuai. Jangan-jangan program yang ada di tempat kita itu terlalu rendah targetnya atau terlalu tinggi targetnya, sehingga itu membuat penggunaan SDM, kepemilikan jumlah SDM yang kita miliki itu tidak tepat gitu. Nah, ini harus dievaluasi program yang ada. Misalkan sales. Sales itu misalkan sales itu cara menjualnya salah. Sales itu cara menjualnya door to door, dari toko ke toko, dari customer ke customer. Ya, itu memakan banyak tenaga kalau kayak gitu. Ini kan evaluasi program. Oh, ternyata supaya kita efektif dengan karyawan yang tidak terlalu banyak, cara menjualnya adalah serahkan aja ke agen. Jadi hanya ada segelintir orang yang nanti akan berinteraksi dengan agen. Agen yang akan menjual ke retail.
ke customer. Jangan kita menjual ke customer satu-satu. Kalau kita menjual menjual barang ke satu-satu customer, harus ada berapa sales yang kita butuhkan untuk menjual beribu-ribu produk kita. Nah, ini kan namanya evaluasi program. Sehingga kalau sebelumnya program kita ada menjual ke customer langsung yang membutuhkan banyak SDM, ternyata setelah programnya dievaluasi, sebetulnya kita tidak butuh banyak orang, tapi kita butuh merevisi program kita. Dari yang menjual ke customer end user atau apa ya, end user itu ya pembeli gitu, dirubah menjadi dimasukkan ke agen-agen. Nah, kalau memasukkan ke agen itu kan tidak butuh banyak orang. Beda kalau kita menjual langsung ke lapangan. Nah, gitu ya. Nah, sehingga bisa diputuskan kita tidak mengambil atau merekrut orang baru, tapi programnya yang kita evaluasi. Oke, kita rubah program sales kita gitu dengan cara apa namanya membangun jejaring usaha dengan keagenan gitu. Nah, ini namanya perencanaan SDM. Jadi hasil dari perencanaan SDM itu tidak selalu keputusannya adalah kita harus merekrut orang. Bisa jadi programnya yang harus dievaluasi atau dirubah. Bagaimana Bu caranya? Ini ada caranya. Tapi ini tidak secara detail akan diajarkan di mata kuliah bio. Mungkin nanti ada di mata kuliah MSDM atau mata kuliah perencanaan organisasi gitu, tapi tidak di mata kuliah ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, prosesnya adalah nih, perkiraan permintaan tenaga kerja, perkiraan persediaan tenaga kerja, kemudian dilakukan analisis beban kerja, kemudian ditetapkan perencanaan strategisnya organisasi itu kayak apa, dan akhirnya diimplementasikan. Dievaluasi implementasi dari programnya itu. Baru setelah itu bisa dirumuskan. Gitu. Nah, yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen seperti yang saya bilang mulai di mana SDM, kalau teman-teman ada di HRD, ada di macam-macam, itu membuka lowongan. Rekrutmen adalah aktivitas untuk memikat calon pekerja yang qualified. Qualified itu ya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan gitu. Aktivitasnya itu dirancang untuk satu, mempengaruhi jumlah orang yang melamar lowongan kerja. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu tertarik untuk mendaftar. Jangan salah, jangan dipikir bahwa setiap lowongan itu pasti akan diminati banyak orang. Ada juga lowongan itu yang misalkan mereka butuh 2 orang, ternyata yang daftar juga cuma 2 orang. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah berarti dua-duanya diterima? Belum tentu. Kalau memang mereka tidak qualified, misalkan yang qualified cuma 1 orang, meskipun kita butuh 2 orang, sebaiknya memang yang diambil ya hanya 1 gitu. Kita jangan ambil bibit yang sudah jelas tidak baik. Karena kalau kacamata petani begitu ya, kalau kita menanam tumbuhan dengan yang bibit yang tidak baik, bisa dipastikan buah yang dihasilkan juga nggak akan baik. Gitu. Jadi meskipun kita butuh banyak, tapi kalau yang melamar sedikit ya sesuai dengan hasilnya aja, pilih yang paling baik aja gitu. Jangan dipaksakan untuk memenuhi kuotanya. Karena ini akan merugikan perusahaan. Lagi-lagi ketika salah merekrut orang, mereka tuh udah nggak bisa di PHK secara sepihak, jadi kita akan rugi gitu memelihara orang yang tidak qualified. Gitu ya. Supaya bagaimana caranya supaya orang-orang ini mau mendaftar gitu. Ya, misalkan caranya itu melempar jaringnya itu di di sekolah-sekolah. Kalau salon gitu ya, salon kecantikan apa itu, mereka buka lowongannya itu langsung ditempel di SMK kecantikan. Atau misalkan di perusahaan-perusahaan besar itu mereka langsung menempel lowongannya itu di UGM gitu. Jadi mereka langsung pasti yang mendaftar rata-rata adalah anak UGM gitu.
karena akan ditempel di sana. Atau misalkan ada job fair, ikut job fair. Job fair itu jadi kumpulan dari banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan. Terus mungkin ada sebagian dari teman-teman yang udah pernah ikut job fair gitu. Jadi job fair itu misalkan siapa nih yang mengadakan asosiasi apa gitu ya. Di sana itu akan banyak perusahaan-perusahaan open counter. Kalau di sini itu yang pernah saya tahu itu job fair itu di itu apa tuh, gedung yang deket, Artos itu, gedung yang deket Artos yang ada orang jual baju-baju bekas itu sebelahnya kan ada gedung itu, lupa saya nama gedungnya. Di situ kan besar sekali. Nah, di situ, di gedung itu, saya pernah lihat ada job fair yang menyelenggarakan adalah pemerintah Jawa Tengah gitu. Di situ banyak stand perusahaan, jadi perusahaan kayak open counter begitu, itu dari banyak perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Jadi ada pabrik tekstil mana itu yang di Boyolali atau mana itu, kemudian ada rumah sakit baru Siloam yang ada di mana daerah-daerah Kopeng atau mana itu, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mereka ada di sana dan mereka butuh karyawan gitu. Jadi kita tuh kayak masuk ke supermarket gitu, tinggal pilih kita mau melamar di mana ya, perusahaan mana ya, gitu. Mereka sudah di sana ada tulisannya membutuhkan karyawan, misalkan suster, apa perawat gitu ya. Waktu itu saya lihat itu di Siloam, Siloam yang baru dibuka itu membutuhkan perawat sekian orang, membutuhkan HRD sekian orang, membutuhkan satpam sekian orang gitu. Kemudian Sritek, ada juga Sritek ikut waktu itu. Sritek juga waktu itu butuh psikologi begitu untuk ditempatkan di HRD. Banyak sekali. Ada banyak sekali dan di situ kita pokoknya tinggal pilih gitu. Jadi kalau kita ke sana, kita sudah harus siap dengan membawa banyak CV, membawa banyak lamaran. Jadi kalau saya kayaknya pengen lamar ini, langsung lamaran kita itu kita tinggal di situ. Terus kita lihat stand lagi, kayaknya saya juga mau masukin sini, lamaran kita tinggal kita taruh di situ gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak di supermarket gitu, kayak tinggal sesuai dengan keinginan kita gitu. Ini juga bagian dari bagaimana mempengaruhi orang untuk melamar gitu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah jenis orang yang melamar lowongan kerja. Ini harus ditentukan. Kalau waktu itu saya lihat di Sritek, apa itu namanya? Mereka butuh psikologi, khususnya yang fokus di psikologi industri, yang akan ditempatkan menjadi apa ya? Saya lupa kalau nggak salah asisten psikolog di bagian HRD kalau nggak salah ya. Nah, requirement-nya itu kan harus S1 psikologi. Nah, macam-macam gitu kan, orang yang misalkan mau bekerja keras dan lain-lain gitu. Nah, ini cara bagaimana kita menentukan itu semua, itu nanti kita akan pelajari. Kalau posisi HRD berarti requirement apa yang harus kita minta gitu, yang harus kita cantumkan. Nah, itu ada caranya gitu. Nanti kita pelajari bersama. Waktu itu saya iseng, kan karena memang yang dibutuhkan cuma S1 gitu. Saya iseng, saya kan ijazahnya bukan pakai ijazah S1. Saya melamar pakai ijazah S2 dengan full dengan SIPP saya gitu, surat izin praktek kerja saya, macam-macam lah, macam-macam hal yang berkaitan dengan S2. Justru dari banyak yang melamar itu, jadi saya lihat yang melamar S1 banyak sekali, dan waktu pengumuman mereka dipanggil, dan saya enggak. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika mereka menetapkan butuh S1, meskipun ada yang lebih, mereka S2, itu S2 tetap nggak akan dipanggil gitu. Karena mereka nggak butuh S2. Mereka butuhnya S1, ya akan S1 yang dicari. Kalau logika apa ya? Logika mudahnya kan gini, kalau kita cari S1 tapi yang melamar S2 kan ini menguntungkan perusahaan, gitu kan? Nah, tapi tidak, di perusahaan nggak begitu pola berpikirnya. Kalau kita butuh S1 ya S1 gitu, tidak S2. Kecuali tulisannya S1
atau lebih gitu bisa S2. Tapi kalau mintanya S1, ya berarti S1 aja. Kalau ada S2 jangan diambil begitu. Karena ini akan karakteristik orang S1 dan S2 itu beda. Bargaining position-nya itu beda. Lain-lain lah, itu nanti ada pertimbangannya begitu ketika nanti kita belajar tentang menyusun requirement ya. Gitu. Nah, sumber rekrutmen itu apa sih? Bisa internal, bisa eksternal. Internal itu jadi misalkan begini, saya butuh manajer. Kalau internal artinya saya akan membuka lowongan khusus untuk karyawan saya yang masih staff. Siapa yang ingin mendaftar jadi manajer, silakan kirimkan lowongan ke SDM. Tapi ini berlaku untuk karyawan yang ada di dalam. Nah, ini namanya internal. Atau eksternal. Eksternal itu ya buka lowongan kerja, misalkan lowongan manajer apa gitu. Dari orang yang bukan karyawan di situ, di ujuk-ujuk gitu ya, daftar menjadi manajer di situ. Nah, itu berarti sumber rekrutmennya eksternal. Tapi kalau sumber rekrutmen internal, itu hanya dipublish di internal, dan mereka hanya terima yang daftar itu harus orang-orang internal, karyawan-karyawan yang ada di situ. Gitu. Ini namanya internal. Kemudian, nah ini jenis sumber rekrutmen. Ini sebentar saya besarkan, semoga terlihat. Oh mungkin pakai ini. Nah ini ya, ini saya contohkan yang eksternal. Sorry. Yang eksternal ini adalah lowongannya dari Telkom. Saya ambil dari webnya Telkom. Official ini tahun kemarin ya. Mereka mengumumkan di web bahwa membutuhkan trainee program. Trainee program itu nanti kita bahas ya, karena panjang. Jadi trainee program itu kayak orang-orang yang memang disiapkan untuk menjadi pimpinan gitu. Tapi tidak kita bahas sekarang. Intinya, kalau kalian lihat ini, intinya dia membutuhkan karyawan gitu aja. Dia membutuhkan calon karyawan, dia melakukan rekrutmen. Ini contohnya kayak begini. Jadi lokasinya ada di mana, bidangnya apa, ini ada sales, general affair atau GA gitu, telecommunication, untuk ditempatkan di mana gitu. Nah, ini persyaratannya, requirement-nya warga Indonesia, lulus apa gitu kan, studinya apa, usianya berapa. Nanti usianya berapa itu tuh ada dicantumkan di situ, ada alasannya kenapa gitu. Itu nanti akan kita pelajari ya. Tapi tahan dulu gitu. Kalau teman-teman sangat penasaran dengan ini, tahan dulu. Yang penting teman-teman tahu. Ini yang di koran urgently requirement gitu. Ini juga eksternal. Ini apa ini butuh operator gitu kan. Macam-macam. Nah, ini yang internal, yang bawah ini internal saya comot dari apa namanya? Lowongan rekrutmen internalnya Indosat. Jadi dia nih namanya internal job offering. Jadi penawaran kerja internal. Posisinya apa? Officer, cluster, eksekutif yang ada di Jakarta. Yang berhak mengirimkan lamaran ke sini, ke internal job offering ini hanya karyawan Indosat. Jadi karyawan lain nggak boleh. Gitu. Ini hanya memberi kesempatan pada karyawan untuk bisa melamar menjadi posisi yang lebih tinggi. Ini internal ya, contohnya begini. Jadi teman-teman bisa bayangin gitu, kira-kira rekrutmen itu akan seperti apa. Nah, ini rekrutmen. Ini kalau eksternal ya, yang gambar paling kiri ini bisa dilihat ditempel-tempel begini gitu. Kemudian mereka berkerumun, mendaftar. Ini juga, ini apa nih? Oh ini caranya ya, saya tulis caranya. Pertama mereka tahu lowongan, kemudian mereka membuat CV gitu kan, membuat lamaran, dan lamarannya ini dikirim bisa email atau yang di bawah ini adalah pos gitu. Tapi zaman sekarang kayak udah jarang ya pos ya. Dan ditempel kayak gini nih biasanya cuman pekerjaan-pekerjaan kasar gitu yang ditempel. Kalau pekerjaan mulai staff,
ke atas biasanya sudah lewat internet di webnya perusahaan biasanya. Kalau yang ditempel-tempel ini biasanya ya operating, terus ya yang kasar-kasar begitulah. Biasanya begitu. Nah, kemudian jadi ada lamaran itu bisa dikirim email atau bisa dikirim hard copy ya lewat pos atau juga bisa walk-in interview. Jadi walk-in interview itu begini. Ketika ada tulisan lowongan pekerjaan, posisi apa ya? Posisinya misalkan guru. Terus walk-in interview gitu. Artinya walk-in interview adalah kalian itu harus membawa lamaran kalian langsung ke perusahaan. Jadi tidak lewat email atau tidak lewat pos. Langsung bawa lamaran pekerjaan dan saat itu juga langsung diwawancara. Itu namanya walk-in interview. Gitu. Langsung diseleksi, langsung wawancara artinya kan langsung diseleksi ya. Kalau teman-teman itu menyerahkan aplikasinya atau CV-nya itu berarti berada di sampai rekrutmen gitu. Kalau walk-in interview berarti sampai teman-teman wawancara awal gitu. Jadi wawancara itu ada banyak, ada di awal, ada juga di tengah, ada juga di akhir, tergantung apa kebutuhan dari perusahaannya. Nah, rekrutmen selesai ya, sudah sangat paham ya. Sekarang kita masuk di seleksi. Seleksi adalah proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar. Gambarnya aja bisa dilihat ya. Mungkin wajahnya mereka terlalu kecil gitu. Kita harus melihat mereka dengan alat untuk melihat secara detail gimana sih wajahnya gitu kan pakai alat itu. Nah, ini adalah analogi dari seleksi. Kita nggak tahu mereka itu kayak apa gitu. Tapi kita bisa tahu mereka secara detail dengan alat. Apa alatnya? Alatnya itu ya psikotes, alatnya itu ya wawancara gitu. Alatnya itu ya rekomendasi, referensi begitu. Ini adalah seperti loop-nya itu, seperti kaca pembesarnya itu. Jadi seleksi itu, tes seleksi itu seperti kaca pembesar bagaimana kita melihat sesungguhnya mereka. Gitu. Apa yang dilihat itu bisa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, karakter, kepribadian, skill itu keterampilan ya, apalagi ya, motivasi, macam-macam itu bisa dilihat. Ranahnya siapa? Ya ranah teman-teman, ranahnya orang-orang psikologi industri, begitu. Ada wawancara, rekomendasi itu misalkan nih, harus misalkan di syaratnya itu harus menyertakan rekomendasi begitu ya. Teman-teman minta surat rekomendasi dari atasan sebelumnya, atau teman-teman minta surat dari dosen sebelumnya bahwa yang menyatakan bahwa bagaimana orang ini. Ini namanya rekomendasi. Misalkan saya ya, saya minta surat rekomendasi. Misalkan saya melamar di universitas yang berbeda lagi. Saya minta rekomendasi dari rektor. Nanti rektor akan menulis selama bekerja di Universitas Muhammadiyah Magelang, Laili ini orangnya bagaimana. Nah, ini namanya rekomendasi. Tapi tidak selalu sih rekomendasi, karena kadang-kadang untuk fresh graduate itu kan mereka nggak punya atasan sebelumnya, jadi nggak punya rekomendasi. Gitu. Tes seleksi, ada wawancara. Seleksi diawali dari memilih calon karyawan sampai mengumumkan siapa karyawan yang diterima. Itu seleksi, rangkaian seleksi. Nah, tes dalam seleksi itu ada banyak sekali. Pertama ada tes kinerja. Tes kinerja itu begini. Kalau ini saya contohkan adalah itu di dalam ruangan ada orang mengajar, kemudian ada yang diajar, biasanya mahasiswa, dan yang di luar ini yang menilai. Jadi supaya yang di dalam itu tidak kaku atau tidak grogi, saya dinilai gitu kan, itu kan mempengaruhi perilaku yang muncul. Tapi kalau seperti ini akan alami gitu. Biasanya ini dilakukan oleh misalkan calon dosen, itu ada namanya tes micro teaching. Jadi tes di mana mereka akan ngetes ngajar itu gimana gitu, karena kan fungsi utamanya dosen mengajar, sehingga tes kinerjanya adalah tes mengajar. Supaya nggak kaku, itu penilainya di luar gitu, supaya kayak seolah-olah nggak ada yang menilai gitu kan.
Beda lagi kalau misalkan teman-teman itu mendaftar sebagai penyiar radio gitu atau penyiar televisi. Itu pasti tes kinerjanya adalah kalian diminta untuk coba sih bacain berita gitu. Coba sih bagaimana kamu kalau melakukan reportase di jalan gitu. Kayak gitu, itu namanya tes kinerja. Atau teman-teman misalkan melamar di melamar di posisi eh, posisi apalagi ya, posisi di pabrik penjahit gitu, penjahit garment, karyawan garment gitu. Mereka pasti akan mengetes misalkan, coba sih kamu jahit seberapa bagus jahitanmu gitu. Kayak gitu. Nah, itu namanya tes kinerja sesuai dengan apa yang dilamar. Supaya kita tahu kemampuannya dia itu di bidang itu bagus nggak gitu. Nah, yang kedua ada tes fisik. Nah, ini saya contohkan di tes Samapta, Tamtama, TNI, AU. Jadi kalau kalian mau masuk TNI ya pastinya ada tes fisik begitu ya. Kalian mau daftar jadi pilot ya pasti ada tes fisik macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Kemudian ada tes kognitif, tes yang berkaitan dengan intelijensi. Nah, ini biasanya pakai psikotes. Ini ranahnya teman-teman semua. Misalkan pakai IST. Ini contohnya adalah contoh soal-soal IST gitu. Kalau saya nggak tahu teman-teman udah dapat belum ya IST ya. Tapi nanti pasti insya Allah dapat di psikodiagnostik. Itu nanti teman-teman akan diajari apa itu alat tes, sampai bagaimana mengadministrasikan, bagaimana cara kerjanya, untuk apa, melihat apa, bagaimana scoringnya, bagaimana menyimpulkan atau interpretasinya, itu semua nanti akan dipelajari. Nah, ini hanya kita fokus alat tes apa yang akan digunakan gitu. Nah, ini tes kognitif gitu ya. Kemudian ada assessment center. Nah, assessment center itu tes khusus yang diberikan untuk level tertentu. Misalkan level manajer ke atas. Manajer ke atas itu kan pasti intelijensinya udah bagus. Kinerjanya insya Allah bagus gitu kalau sudah level manajer ke atas kan. Jadi nggak perlu lagi ada tes kinerja, tes fisik, tes macam-macam, nggak perlu lagi. Nah, atau misalkan kita akan seleksi CEO gitu, seleksi direktur gitu. Nggak mungkin direktur itu suruh tes kinerja kan? Nggak mungkin calon direktur itu suruh tes psikotes gitu. Coba sih saya lihat IQ-nya berapa, intelijensinya berapa. Ya pasti orang-orang itu intelijensinya udah qualified kan. Nah, cara untuk melihat mereka yang memang posisinya sudah di atas, itu kita khusus, namanya assessment center. Ini untuk lowongan-lowongan yang memang level-level atas. Bukan level staff ya gitu ya. Level-level atas itu kita pakai assessment center. Dan nanti akan coba breakdown sendiri. Nah, ini tes kepribadian. Tes kepribadian ini ada draw a tree test, jadi suruh gambar orang gitu ya. Home tree person, suruh gambar rumah, orang, pohon. Kemudian Kraepelin untuk melihat keajekan, konsistensi gitu. Mereka itu bekerja dalam tekanan gimana. Nah, ini ranahnya kalian gitu. Nanti kalian kan juga akan diajari di psikodiagnostik, tapi ketika teman-teman psikologi ini masuk di perusahaan, maka ya akan berkutat dengan ini gitu. Berkutat dengan ngetes orang gitu, calon karyawan macam-macam gitu ya. Ini adalah tes-tes yang digunakan untuk seleksi biasanya. Jadi kalau teman-teman nanti ngelamar kerja pasti suruh ini, tes kayak gini. Kemudian DISC, ini DISC itu dia ketika ada tekanan atau dia ketika dalam kondisi rileks itu sama nggak? Karena orang-orang yang biasanya dalam tekanan, mereka akan berubah kepribadiannya, berubah kepatuhannya gitu, berubah dominansinya. Ada yang kalau dalam tekanan itu dia itu menjadi dominannya itu tinggi gitu. Nah, itu macam-macam itu bisa dilihat di DISC. Gitu. Ini bagian dari seleksi untuk melihat melihat kepribadian dan motivasi.
Nah, sekarang kita ngomong assessment center. Assessment center tadi saya bilang tes yang digunakan untuk menyeleksi level manajerial. Level manajerial itu berarti manajer ke atas gitu. Bukan staff ya, manajerial, bukan staff yang baru-baru gitu. Harus dibedakan karena orang-orang di level ini pasti kemampuan intelijensinya sudah baik pasti gitu ya. Kemudian motivasinya juga pasti baik gitu. Jadi nggak perlu lagi itu diukur, motivasinya nggak perlu lagi dilihat, kepribadiannya nggak perlu lagi. Yang dilihat apa? Assessment center ini eh, untuk melihat apakah dia bisa memanage dengan baik, apakah dia bisa berbicara di depan umum dengan baik, apakah dia bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan hati-hati dan apa yang harus ditekan, penekanan gitu dalam menyampaikan. Kemudian apakah mereka punya leadership yang baik? Nah, itu yang dilihat dari pejabat-pejabat itu. Jadi beda ya yang dilihat ya antara karyawan baru dengan orang-orang manajerial. Kalau karyawan baru ya masih seputar yang tadi gitu, kepribadian, motivasi dan lain-lain. Tapi kalau sudah di level CEO, level manajerial itu yang dilihat ini. Contohnya misalkan InBasket. InBasket itu teman-teman itu misalkan ikut assessment center untuk jadi group head di regional gitu, kepala satu provinsi misalkan. Apa namanya? Teman-teman tuh nanti akan ada soal gitu. Banyak soal, permasalahan, mana yang harus dikerjakan dulu, ini harus diapain, kayak gitu-gitulah. InBasket itu kayak bisa nggak memilih sebuah prioritas, nah, kayak gitu-gitu. Leaderless group discussion itu jadi kayak diskusi, tapi apa ya, diskusi tapi nggak ada moderatornya. Tapi bisa juga lewat FGD. FGD itu fokus group discussion. Oke, saya coba kasih contohnya ya. Fokus group. Saya mau kasih contoh dari fokus group discussion, bukan leaderless. Nih, tolong disimak ya. Okay, thank you for agreeing to be part of the focus group. I appreciate your willingness to participate. Let me introduce myself. I'm Kenneth, the moderator of the focus group. Dia menyatakan bahwa ini akan ada fokus group discussion, kemudian dia adalah moderatornya. Guiding you and facilitating the whole focus group process. He's Andy, the assistant moderator. He will take notes and run the tape recorder during the session. Let me talk about the purpose of the focus group. We have been asked by Pacific Coffee to conduct this focus group. The reason we are having this focus group is to find out your perception towards ice cream and the opportunity whether to launch. Ini topiknya ditentukan. Topiknya itu adalah berkaitan dengan ice cream. Jadi nanti mereka itu disuruh menyatakan pemikirannya tentang es krim gitu ya. Dari sini fokus grup itu kita bisa lihat nanti bagaimana sih pola pikir orang-orang. Jadi kayak kalau fokus grup itu yang dilihat adalah bagaimana sih pola berpikirnya mereka, kemudian bagaimana keberanian dia berbicara di depan umum, dominansinya gimana, mereka pengen ngomong terus atau orang-orang yang tidak dominan misalkan diem aja kalau di fokus kayak gini. Nah, ini yang dilihat dari fokus grup. Kita lihat ya. We need your input and want you to share your honest and open thoughts with us. So there are some rules before we start the discussion that hope you guys can follow. First, we would like everyone to participate. Nih, dia menyatakan ada beberapa rules. Rules pertama, kalian harus berpartisipasi. Kenapa? Ketika
mereka tidak berpartisipasi, cuma diam aja, datanya kan nggak akan muncul. Data bahwa orang ini analytical thinking-nya bagaimana, proses berpikirnya gimana, itu nggak akan muncul gitu. Makanya semuanya diminta untuk harus berpartisipasi. To do the talking. Second one, there are no right or wrong answer, so you can free to talk about your opinions and share. Nah, yang peraturan kedua, dia menyampaikan bahwa tidak ada jawaban benar dan salah, sehingga ya udah sampein aja gitu apa yang ada di otak mereka anggota ini, keluarkan saja begitu, nggak usah takut salah gitu, karena di sini tidak akan dinilai. Jadi maksudnya dinilai itu jawabannya itu benar atau salah enggak, karena kita tidak melihat jawaban benar salah, tapi sekali lagi kita akan melihat bagaimana analytical thinking dan lain-lainnya. To the others. The first one, what is said in this room state here. So we won't dispose your answer to others people outside this room. And the last one, we will be recording the group. Dia juga menyatakan bahwa ini akan kami rekam gitu. Nah, ini adalah etika dari orang-orang psikologi ya. Ketika mau merekam itu harus disampaikan. Entah itu saat wawancara, entah itu saat FGD seperti ini, itu harus disampaikan. So please hope everyone can shut down your mobile phone. Oh, okay. Make sure there is no noise to shut down. The vibration. Okay. Thank you. So, do you have any question about the backgrounds or rules of the focus group? No. Is there anyone right here? Yes. No, we are going to start our discussion immediately. Nih, FGD-nya sudah akan dimulai. What is your name? Could you please write down your name on the paper on the table and show it to the slide? Okay. Ini semua disuruh menuliskan namanya supaya interaksinya bisa lebih mudah. So I would like to know, everyone, what is your latest experience of having ice cream? Is your answer? Okay. Nah, si moderator mulai bertanya yang pertama bagaimana mengenai es krim gitu. Nah, ini itu bukan seperti wawancara tapi bersama, tapi lebih menyatakan kayak opini gitu. Nanti dia si moderator itu melemparkan pertanyaan, nanti mereka akan menjawab gitu. Saling TikTokan gitu ya, saling menimpali begitu. Dia tanya kapan es krim dimakan oleh mereka. Last month, after the breakfast, I have my. It's a how people can buy it. Actually, I don't remember the exact day I'm having my ice cream, but let me think about it. Around the last week ago. Oh, okay. How about Eric? I think maybe last week I just bought ice cream and share with my family. Ooh. I think yesterday I tasted the ice cream. I had ice cream just before tasting the food. I'm not sure. I'm long time not eating this ice cream. I think like 1 month before. Okay. Last month I got food and I experienced that I didn't eat ice cream. I just had a ice cream a second before. Okay. So which type of ice cream do you like the most? For example, soft ice cream, hard ice cream, or you like it both? I don't easily it's hard or soft. I like something like very fast.
Nah, ini tadi ada pertanyaan kedua gitu tentang apa namanya es krim yang lembek atau yang keras gitu. Nah ini kan yang paling ujung yang hitam ini sudah mulai bercerita apa yang dia suka gitu ya. Nanti itu akan ditimpali. Nah begitu seterusnya. Ini namanya FGD. Kalau LGD, leaderless, itu berarti leadernya nggak ada, moderatornya nggak ada. Cuman ada pertanyaan yang akan disampaikan seperti yang tadi pertanyaan disampaikan oleh moderator, tapi itu ditulis di sebuah kertas. Kemudian mereka langsung diskusi sendiri, nggak ada yang memimpin, nggak ada moderatornya gitu. Jadi sama kayak FGD, cuman bedanya mereka nggak, karena ini leaderless, jadi nggak ada moderatornya gitu. Ini untuk melihat seberapa kuat leadership dari masing-masing anggota. Siapa nanti yang akan memulai? Siapa nanti yang akan membuka? Itu nggak ada yang ngatur. Ada nggak yang berinisiatif untuk membuka group discussion itu? Itu untuk melihat leadership-nya. Kok nggak bisa next ya? Oke. Nah, kemudian ini untuk assessment center. Assessment center itu ini untuk seleksi yang bukan assessment center ya. Jadi seleksi lamaran, menyeleksi lamaran, kemudian tes, ada wawancara, tes kesehatan, pengumuman akhir. Tapi sekali lagi ini tidak fix. Bisa jadi dibolak-balik, wawancara duluan, seleksi duluan, atau apapun itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Ini ada yang model kedua, jadi lamarannya diseleksi, penelusuran rekam jejak medsos dulu, hati-hati teman-teman yang medsosnya isinya ngomongnya kurang positif, memasang gambar-gambar yang tidak ada gunanya, sekarang mulai hati-hati. Karena seleksi zaman sekarang itu pasti medsos kalian di-trace. Jejak dari medsos kalian itu pasti akan dicek gitu. Untuk melihat bagaimana kepribadian dia di cyber, di dunia cyber gitu. Jadi hati-hati ya. Kemudian ada tes psikologi, tes kompetensi, dan seterusnya. Sampai kadang-kadang itu ada tes tahap 2, tes psikologi tahap 2, dan lain-lain lah. Ini hanya model, tapi ini tidak selalu tergantung dari perusahaannya, lagi-lagi ya. Ini adalah model 3, ini yang assessment. Jadi pertama bisa FGD yang kayak tadi di video, atau LGD yang tanpa moderator, ada role play, ada macam-macam ya, in basket, menulis laporan, presentasi, dan wawancara user. Wawancara user itu berarti kandidat itu akan diwawancara oleh atasannya langsung. Misalkan lowongannya adalah head of area, kepala cabang. Atasnya kepala cabang siapa? Atasnya kepala cabang itu adalah kepala provinsi. Jadi karena kandidatnya akan menduduki kepala cabang, maka yang wawancara user itu artinya yang wawancara adalah kepala provinsinya, karena nanti dia yang akan berinteraksi setiap hari. Itu namanya wawancara user. Gitu ya. Kemudian, nah ini sekarang kita ke retensi karyawan. Retensi tadi sudah bilang upaya untuk mempertahankan karyawan supaya tidak terjadi turnover. Turnover itu keluar dari perusahaan, resign, itu turnover. Nah, tadi kenapa harus ada retensi sudah saya jelaskan ya. Nah, turnover itu dipengaruhi oleh banyak hal, kepuasan kerja gitu. Orang yang nggak puas terhadap pekerjaannya, tidak puas terhadap atasannya, atau tidak puas terhadap gajinya atau lingkungannya, itu bisa membuat karyawan itu keluar dari pekerjaannya. Jadi kepuasan kerja ini harus dijaga. Caranya bagaimana? Banyak sekali caranya ya. Engagement karyawan, merasa terikat nggak dengan perusahaan. Kalau merasa nggak terikat itu dia akan acuh tak acuh terhadap perusahaannya gitu, bodoh amat gitu. Ini akan merugikan, ini penyakit buat perusahaan. Jadi harus dijaga engagement-nya. Kemudian dukungan organisasi. Ketika karyawan itu merasa organisasi tidak mendukungnya, maka mereka akan kepikiran untuk keluar. Dukungan organisasi itu gimana sih? Dukungan organisasi itu misalkan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Ini bagian dari dukungan organisasi.
mereka diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan gitu. Mereka diberi kesempatan untuk naik jabatan. Ini dukungan organisasi namanya. Kalau mereka tidak didukung secara organisasi, bayangin kalau orang tidak punya kesempatan untuk naik jabatan, 20 tahun, 30 tahun di perusahaan itu hanya staf paling rendah gitu levelnya. Ya dia akan, wis lah, cari kerja di tempat lain aja gitu. Ini harus dijaga ya. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Ketika orang itu tidak diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan dirinya, pastinya mereka akan kepikiran untuk keluar. Dan pengembangan karir. Nah, pengembangan karir itu yang tadi saya bilang, jadi dia diberi kesempatan untuk bisa naik jabatan enggak? Gitu. Ini harus dijaga. Mereka harus tetap diberi kesempatan. Perkara mereka nanti ternyata tidak qualified atau tidak lolos atau gagal, ya udah itu kan salahnya mereka sendiri. Yang penting perusahaan sudah memberi kesempatan, gitu. Ini retensi ya, banyak sekali. Belum lagi kalau berkaitan dengan material. Material tuh berkaitan dengan retensi. Jadi misalkan setiap berapa tahun gaji akan naik berapa persen. Ini bagian dari retensi. Gitu. Ini harus, kalau enggak ya bayangin, saya masuk, misalkan, saya masuk tahun 2000, itu gaji saya 1 juta. Sampai sekarang 2020, gaji saya tetap 1 juta. Nah, ini berarti retensi karyawannya tidak dilakukan dengan baik. Ya kalau 20 tahun saya bekerja gajinya tetap, ya mendingan saya cari di tempat lain, pasti begitu. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan retensi kepada karyawan. Nah, udah selesai. Itu dari saya. Semoga staffing ini bisa bisa teman-teman pahami dengan betul, mulai prosesnya tadi bagaimana, apa aja di dalam staffing. Meskipun hanya gambaran, saya yakin teman-teman mungkin sebagian sudah tahu, sebagian lagi yang masih meraba. Tapi ini adalah dasar. Nanti pendalamannya akan ada di pertemuan selanjutnya atau di mata kuliah selanjutnya, begitu. Gitu dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan saat diskusi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.